Dalam bab mahar atau mas kawin ini panjenengan perhatikan, penting banget ini. Dalam hal masalah mas kawin atau mahar pernikahan, itu kaidahnya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih seperti Fathul Mu'in ataupun Nihayatuz Zain dan lain sebagainya. Itu kalimatnya begini, ma sohha samanan soha sodakon, sesuatu yang punya nilai itu maksudnya bisa diuangkan, bisa dibarter, bisa dijual kayak gitu, masih punya nilai seperti itu. Sesuatu yang punya nilai untuk dijual, ditukar, diuangkan, maka itu sah untuk menjadi mahar atau mas kawin. Dengan kaidah ini maka kalau orang nikah maharnya setor hafalan Quran, misalkan si A menikahi si B, si A ini laki-laki menikahi si B, maharnya apa si A ini? Hafalan Quran, hafalan surah Ar-Rahman disetorkan ke perempuannya, maka mahar ini tidak sah. Sebab apa? Sebab hafalan Quran itu bukan sesuatu yang punya nilai, kan nggak mungkin dijual. Bisa nggak dijual? Nggak bisa. Hafalan Quran, hafalan kita kepada surah Ar-Rahman dijual kan nggak bisa. Diuangkan bisa nggak? Nggak bisa. Maka ini tidak sah. Mahar dengan setor hafalan Al-Quran itu nggak bisa. Paham? Beda dengan misalkan seperangkat alat sholat. Ya seperti kita kan biasanya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat itu bisa dijual karena itu punya nilai. Biasanya apa sih seperangkat alat sholat itu? Sajadah, mukena, tasbih misalkan ya. Itu bisa dijual. Buktinya mendapatkannya dengan membeli, berarti punya nilai, itu bisa dijual. Maka ini sah seperangkat alat sholat. Buku bisa, buku, emas perhiasan bisa, ya kan? Uang, apalagi uang, gitu. HP bisa, malah HP Android atau iPhone Pro Max 14 misalkan, misal itu bisa karena itu punya nilai. Tapi kalau hafalan Quran kan nggak bisa diuangkan, nggak bisa. Kalau Al-Quran, kitab Al-Quran bisa karena kan itu bisa dijual kan, mushaf Al-Quran itu bisa dijual. Tapi kalau setoran hafalan, ya setoran hafalan si pengantin laki-laki ke perempuan itu kan nggak bisa dijual. Setoran hafalannya gimana? Nggak punya nilai kan? Paham ya? Tapi kan pernah ada hadisnya yang sahabat itu maharnya pakai setoran hafalan karena tidak punya apa-apa sama sekali. Nah itu hadis itu maksudnya saya jelaskan ya. Kan memang pernah ada riwayat Nabi SAW akan menikahkan seorang sahabatnya, kemudian ditanya, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa. Saya hanya punya apa? Hafalan dari Al-Quran. Akhirnya Nabi SAW bersabda, malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Maka aku nikahkan perempuan ini untukmu bima ma'aka minal Quran, dengan apa yang engkau miliki dari hafalan Quran. Itu maksudnya bukan setor hafalan, tapi mengajarkan hafalan yang kamu miliki kepada istrimu. Kalau mengajarkan Quran itu bisa jadi mahar. Kalau setor hafalan tidak bisa. Misalnya gini loh, calon pengantin perempuan belum bisa baca Quran. Lah saya misalkan calon suaminya, saya mahar atau mas kawin saya ngajari Al-Quran untuk bisa istri saya nanti bisa baca Quran, ngajari Al-Quran, nah itu boleh. Paham ya? Atau mengajarkan cara membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar, mengajari, boleh. Tapi kalau setoran Al-Fatihah tidak boleh. Kenapa kok beda? Karena kalau mengajarkan Quran itu punya nilai, Pak, punya nilai tukar, punya nilai
yang bisa diuangkan. Misalkan saya memprivat Anda baca Quran yang baik dan benar, tak privat, saya boleh mendapatkan apa? Upah, ajar, ujroh dari kerjaan saya itu. Makanya antara mengajarkan Al-Quran berbeda dengan setor hafalan. Terus bagaimana? Misalkan dulu di antara kita ada yang nikahnya dengan setoran hafalan Quran, pernikahannya sah atau tidak? Pernikahannya sah, walaupun maharnya tidak sah. Jadi kerusakan pada mahar mas kawin itu tidak menyebabkan pernikahan itu batal atau tidak sah. Ya, hanya maharnya aja yang nggak sah, tapi pernikahannya tetap sah begitu. Nggak perlu bilang lagi. Nggak perlu. Lah kalau begitu caranya pakai mahrul mithli, mahar semisal. Maksudnya itu kemarin kan kita misalkan nikahnya dengan setoran Ar-Rahman umpamanya, kan itu tidak sah. Nah sekarang maharnya diganti sewajarnya wanita ini tipe seperti ini di daerah ini maharnya itu secara adat itu pantasnya dikasih apa dan berapa. Nah sekarang dikasih, berarti seolah-olah punya hutang apa? Hutang mahar. Ya sekarang diberikan misalkan kalung atau perhiasan 4 gram atau 5 gram, terus diberikan ke wanita tersebut, istri kita itu, tidak apa-apa.